Hari ini kita akan mempelajari infinitif. Kita akan mempelajari apa itu infinitif, fungsi infinitif dalam kalimat, dan juga contoh kalimatnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel ini. Let's get started. Kita mulai dengan membahas apa itu infinitif. Infinitif adalah gabungan antara kata to dan verb atau kata kerja. Contohnya adalah to eat, to bring, to swim, to walk, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi infinitif dalam sebuah kalimat beserta dengan contoh kalimatnya. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu infinitif sebagai subjek. Infinitif sebagai subjek. Infinitif maupun frase infinitif bisa menjadi subjek dalam suatu kalimat, terutama apabila dia berada di kata-kata seperti appear, be, dan seem. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. To compromise appears advisable. Berkompromi tampaknya dianjurkan. Contoh kalimat kedua. To lean out of the window is dangerous. Mencondongkan badan keluar jendela itu sangat berbahaya. Contoh kalimat ketiga, to save money now seems impossible. Untuk menghemat uang sekarang sepertinya tidak mungkin. Dari tiga kalimat ini, infinitifnya atau kata to plus verb one atau kata kerja itu berperan sebagai subjek. Kita masuk ke pembahasan kedua, yakni infinitif sebagai objek atau pelengkap objek dari kata kerja. Infinitif ini biasanya terletak di belakang kata kerja. Kita langsung masuk ke contohnya ya. She agree to pay. Dia setuju atau sepakat untuk membayar. Bisa kalian lihat kata to pay atau infinitif di sana terletak setelah kata kerja agree. Kalimat kedua, I managed to put the fire out. Saya berhasil memadamkan apinya. Contoh kalimat ketiga, the tenant refused to leave. Penghuni tersebut menolak untuk pergi. Contoh kalimat keempat, she volunteered to help the victim of earthquake. Dia bersukarela membantu korban gempa bumi. Kata yang terakhir, he didn't bother to visit his sick parent. Dia tidak mau repot-repot mengunjungi orang tuanya yang sakit. Di kalimat terakhir pun bisa kalian lihat kata to visit atau infinitifnya terletak di belakang kata kerja didn't bother. Kita masuk ke fungsi infinitif yang ketiga, yaitu infinitif sebagai tujuan atau purpose. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Kalimat pertama, he stopped to ask the way. Dia berhenti untuk menanyakan jalan. Bisa kalian lihat di kalimat ini, infinitif to ask the way itu bersifat sebagai purpose atau tujuan. Jadi dia menghentikan kendaraannya atau perjalanannya. Tujuannya apa? Untuk menanyakan arah jalan. Contoh kalimat kedua, she visited the library to find some references. Dia mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan referensi. Tujuan atau purpose-nya adalah untuk mendapatkan referensi. Contoh kalimat ketiga adalah mother made a cup of hot tea to warm her up. Ibu membuat secangkir teh untuk menghangatkan tubuhnya. Tujuan dari membuat teh itu apa? Untuk menghangatkan tubuh si ibu tadi. Kita masuk ke fungsi infinitif yang keempat, yaitu infinitif yang diletakkan setelah kata sifat atau adjektif. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. He found it was impossible to study at home. Dia berpikir sangat tidak mungkin untuk belajar di rumah.
Contoh kalimat kedua, this cake is easy to make. Bisa kalian lihat di kalimat kedua, to make infinitif di sana diletakkan setelah kata easy yang merupakan adjektif atau kata sifat. Kita masuk ke fungsi infinitif yang kelima atau yang terakhir, ya di infinitif yang diletakkan setelah kata benda atau noun. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Her wish to study overseas was not supported by his parent. Keinginannya untuk belajar di luar negeri tidak didukung oleh orang tuanya. Bisa kalian dilihat di sana kata infinitif to study diletakkan setelah kata wish atau keinginan dan merupakan kata benda atau noun. Contoh kalimat kedua adalah she was annoyed by his unwillingness to do his work. Dia sedikit terganggu dengan ketidakmauannya untuk melaksanakan tugasnya. Di sana to do infinitifnya diletakkan di belakang kata benda unwillingness atau ketidakmauan. Contoh kalimat ketiga adalah their plan to rebuild the new town was not taken seriously. Rencana mereka untuk membangun ulang kota tidak dianggap serius. Kata infinitifnya di sana adalah to rebuild dan diletakkan setelah kata benda plan atau rencana. Akhirnya selesai sudah materi kita hari ini terkait infinitif dan kegunaannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.